yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kamu membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Haleluya, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan mengalir bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu yang melayakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Roh Kudus Engkau memenuhi hati kami. Hati kami penuh dengan kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu mengalir bagi kami, bahkan bagi tempat ini, bagi hotel ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Thank you.
Memuji-muji namamu Tuhan, karena sukacita itu adalah perintah daripadamu. Terima kasih Tuhan, mari kita yang percaya, yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh saya ajak untuk sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan, bisa. Dia menyembuhkan, Dia
silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita di tangan. Siapkan hati kami Tuhan. Tuhan dengarkan kebenaran firman-Mu. Jangan membuka hati kami, karena firman-Mu adalah kebenaran untuk memerdekakan setiap kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biarlah dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan,
Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord forever. Thank you, Jesus. We worship you, we praise you, Lord. We want to thank you. We give you all the glory and honor. Oh, haleluya. Oh, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Hadirat Tuhan. Being thicker and thicker of His glory presence in this place. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ayo, sembah dia ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Oh, ayo, mari kita menikmati hadirat Tuhan malam ini. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your holy name. Kami memuji menyembah Kau ya Tuhan. Kau hadir dan bersama kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan. We want to enjoy your Holy Spirit. Fire in this place. Lead us, Lord, into your scriptures. Use my mouth to preach the gospel, to teach and demonstrate power and authority in this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Lord. Terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau diubahkan, Tuhan, dengan firman-Mu. Biar kami bisa berbuah. Terima kasih. Terus Tuhan, kasih-Mu mengalir ke tempat ini. Orang-orang yang haus dan lapar akan dipenuhi dengan kebenaran. Those who are thirsty and hunger for God, they will be filled. Hallelujah. 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 Atmosfer surgawi ada di tempat ini. Thank you, Lord. Kami tidak mau orang yang lain di tempat ini, hanya Roh Kudus bersama kami. Only your Holy Spirit in this place. There is no other spirits in this place. Cover us with your blood right now. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Biar semua jadi lancar apa yang Kau mau sampaikan ke umat-Mu yang terkasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar mereka jadi berkat, Tuhan. Buat orang-orang yang belum mengenal Kau, Tuhan, pakai mereka yang ada di tempat ini malam ini, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan buat
memuji menyembah Kau, melayani Kau Tuhan dengan rela hati. Hati jadi lembut, mau diubahkan, mau belajar Tuhan. Kami mau belajar terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami sebentar. Terima kasih. Siapkan hidup kami Tuhan jadi mempelaimu. We want to be the bride of Christ, living in holiness and pure heart. Teach us, Lord, how to be the bride, living holy, pure, no filters. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Tre. Ya, ini yang kedua ibadah saya. Pagi luar biasa, bagaimana Tuhan bekerja dengan cepat. Saya tahu, ya kita semua latar belakang beda-beda, tapi tujuan kita di tempat ini, kita dipanggil, dipilih buat menyembah Dia dan mengenal Dia secara pribadi. Amin. Waktu saya berjumpa sama Tuhan Yesus itu di kamar. Saya nggak sakit atau gimana, pernah sakit tapi sembuh. Itu setelah harusnya mati tahun 1994. OD, tahu OD? Overdose. Ya, overdose narkoba. Karena saya nggak dapat artinya hidup ini buat apa, nggak dapat saya. Sampai saya nggak punya tujuan. Dan dari umur 12 tahun, saya udah bisa lihat saya nggak bakalan hidup sampai 30 tahun. Karena tujuan hidup ini apa? Nggak tahu. Orang tua juga nggak kasih tahu. Orang tua juga nggak tahu. Sama. Tapi itu tanda tanya buat saya seumur hidup dari kecil. Akhirnya waktu OD, latar belakang saya dari punya agama, tapi saya tidak akan sebut agama apa. Yang diajar Tuhan Yesus adalah juru selamat. Hanya Dia yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Cuma itu aja yang saya pegang. Tapi secara pribadi saya tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Hanya agama. Dari umur 10 tahun saya tinggalkan agama karena tidak ada Tuhan di dalam agama. Waktu saya OD, hari yang terakhir saya tahu saya akan mati malam itu. Ada adik saya, dia saksi. Saya bilang, malam ini saya akan mati, tolong temenin saya. Reaksi dia gimana? Takut. Hah? Jangan ngomong gila. Saya bilang, saya tahu malam ini saya akan mati, tolong temenin saya. Dia udah ketakutan. Kita masuk ke kamar, berbaring, tiduran. Dia di samping saya, ada saya. Saya cuma minta satu, tolong menjaga anak saya yang paling kecil. Dia mulai nangis. Saya langsung tiba-tiba berdoa. Saya katakan, Tuhan, kalau saya selama ini tidak dapat kesempatan mengenal Kau, ampuni aku.
semua dosa yang saya melanggar, ampuni aku. Tiba-tiba damai sejahtera turun. Saya mulai air mataku menangis. Nggak punya pengharapan saya akan hidup lagi, nggak punya. Saya tahu saya akan mati. Karena tubuh ini udah hancur dengan drugs, narkoba. Walaupun karir saya lagi naik daun, uang kayak air, nggak susah. Tapi di sini kosong, nggak ada tujuan hidup. Materi nggak ada artinya, nggak bisa memuaskan hati. Itu baru pertama kali damai sejahtera saya rasakan. Itu luar biasa, belum pernah saya alami. Waktu saya tutup mata, saya tahu finish, tamat. Waktu saya tutup mata udah selesai, itu langsung doa. Seperti ada roh jahat tarik saya ke belakang, ke bawah. Saya bisa rasain. Tapi saya udah hopeless, saya udah mati. Tapi saya udah minta ampun sama Tuhan. Karena nggak tahu gimana, saya tahu akan mati, saya langsung mengaku dosa, automatically. Tahu-tahu saya buka mata, saya masih hidup, saudara. Loh, kok seperti kayak nggak pernah pakai narkoba? Kayak saya merasa menerima hidup yang baru. Nggak perlu cek ke dokter, nggak perlu ke rumah sakit, infus. Teman-teman saya udah meninggal, saudara. Narkoba semua. Iya, meninggal. Ada yang ICU, masuk ICU, udah hopeless, tahu meninggal. Terus ada yang harus diinfus oksigen. Dan saya lihat, kok saya nggak apa-apa ya? Bingung saya. Tapi saya bicara sendiri, kalau saya masih hidup, berarti Tuhan ada rencana di dalam hidup saya. Nggak kenal pendeta, nggak tahu gereja, nggak tahu apa-apa, nggak pernah ke gereja. Tapi Tuhan sendiri datang dalam kamar. Saya dapat damai sejahtera. Saya pengen itu damai sejahtera. Sampai saya berdoa, Tuhan, kalau saya masih hidup, aku mau mengenal Kau. Gimana caranya, Tuhan? Tolong kirim seorang, siapapun yang mengenal Kau secara pribadi. Tolong Tuhan, kirim orang itu. Gak langsung dijawab. Hidup saya masih di dunia dalam. Empat tahun kemudian, dari 94, sebelum kerusuhan. Ingat? 98? Sebelum kerusuhan. Ada hamba Tuhan datang. Saya tidak akan sebut namanya. Kita nggak kenal, dia dunianya lain, saya dunia film, dia dunia gereja. Tahu lewat orang, dan cerita panjang disingkatin aja. Saya minta counseling sama hamba Tuhan ini. Saya telepon, Pak bisa ketemu nggak? Saya perlu counseling. Iya boleh, jam 10 pagi ya, besok. Besok saya datang, masih gaya dunia artis, pakai singlet, boots, rambut panjang, gondrong, diikat, datang ke rumah hamba Tuhan. Pembantunya teriak-teriak, ya ada Renaldi, ada artis. Terus saya ketok pintu, hamba Tuhannya nggak tinggi, pendek.
Gak kelihatan kayak yang betulan karena tubuhnya cacat, rambutnya gondrong lagi. Tapi saya nggak lihat itu. Dia buka pintu, saya lihat dia langsung berbuat. Rinaldi, saya tahu kamu datang ke sini karena Tuhan mau pakai kamu. Saya langsung berlutut di pintu. Ini orang saya belum ngomong apa-apa kok dia bisa tahu. Kita duduk di sofa, dia bicara. Selama dia bicara, air mata bisa berhenti. Loh, ini waktu saya OD, ini orang punya, gak bisa berhenti. Air mata. Saya berusaha berhenti. Gak pernah nangis di dalam laki-laki. Sepanjang cerita dia konseling saya, dan saya tanya, apa yang saya harus lakukan? Kamu belum dibaptis. Ya. Nah, waktu dia masih bicara, saya bilang, Tuhan, apa yang dia punya, saya mau dapat. Saya minta itu. Apa itu? Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan kuat sekali di dalam orang ini. Saya minta Tuhan, apa yang terjadi Tuhan kasih 2 kali lipat. Waktu awal-awal saya hidup seperti yoyo, naik turun, nggak jelas. Tapi training, saya masuk ke rehab bukan karena saya sakit narkoba, saya mau karena saya mau pisah dari dunia. Banyak anak-anak datang ke tempat rehab cuma setengah jam kabur, gak tahan. Berubahkan itu sakit, saudara. Udah kebiasaan berdosa, tiba-tiba harus berhenti. Itu artinya apa? Disalibkan, sakit, sulit, gak tahan. Banyak. Waktu saya tahan situ sampai 4-5 bulan. Di situ nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Kita nggak dengar apa yang ada di luar, nggak tahu. Tapi gembala ini memang ngajarin kita baca firman, sharing, saat teduh, berdoa, setiap hari berdoa. Dan dari situ saya dirawat terus sama Tuhan, dijamah. Jamahnya bukan sekedar cuma nangis, tapi sampai dalam hati. Itu nangisnya udah kayak anak kecil, ingusan itu mungkin udah 1 kilo keluar. Kayak Tuhan lagi bersihkan hati saya. Saya dijamah. Tapi setelah keluar jatuh lagi. Tapi setelah balik lagi setelah itu nggak kuat dunia. Kenapa? Udah berdoa, udah dijamah. Lama-lama jadi kebal di dunia, tapi peka di dalam hal-hal Tuhan. Halo? Itu tujuannya. Kita bertobat tujuannya apa? Pisah dari dunia. Setuju? Kalau kita belum pisah dari dunia, apa yang terjadi dalam hidup dia? Gaduh-gaduh. Ikut gereja apa gaduh-gaduh? Kita mau jadi gaduh-gaduh. Kita mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. The only way the Holy Spirit fire can live in your life is to separate from the world. You cannot be the system of the world, the pattern of the world, how they live in the world. Gak bisa. Udah gak bisa. Apalagi sekarang 2024. Nanti orang-orang yang masih gaduh-gaduh ketinggalan.
kita nggak bisa lakukan apa-apa, kita nggak bisa todong. Bertobat, lakukan firman, nggak bisa. Itu udah kena bebas. That is your choice. Kalau pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan masih mau main-main, kita nggak bisa lem. Mari kita lem orang itu. Kalau dia nggak mau gimana? Masa maksa? Halo, ada orang sini? Nggak bisa maksa. Dan firman Tuhan harus digenapi. Banyak orang nanti akan tinggalkan Yesus di akhir zaman. People will leave their faith. Orang-orang yang percaya akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ini akan terjadi, udah terjadi saudara. Teman-teman saya udah off track. Memang firman Tuhan itu nggak bisa bohong. Benar, saya udah lihat dengan mata sendiri. Saya udah lihat gereja yang besar jatuh. Saya pernah volunteer lokal gereja yang di Australia. Saya bantu, nggak perlu bayar, volunteer. Hancur juga. Kenapa? Mereka alirannya daging, berantem terus. Coba mereka salibkan dagingnya, berjalan dalam roh, nggak bakalan bentrok. Ini yang banyak orang lagi alami saat ini. Sedih aku dengar. Saya ini udah 26 tahun sejak pertobatan saya 98. 26 tahun. Sudah banyak saya lihat. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti bintang terus hilang. Hanya gereja tutup, bubar. Dan saya pernah tanya Tuhan, kenapa mereka seperti itu? Because they're flowing in the flesh. They're not obeying my spirit. Makanya rohani sama kedagingan selalu clash. Ingat itu. Paulus saja pernah mengatakan, saat aku mau lakukan yang benar, yang baik, akhirnya selalu terjadi kejahatan. Kenapa? Daging sama roh berantem. Kalau kita kasih makan daging terus, hancur hidup kita. Gak ada pengharapan lagi, hancur. Makanya saya bersyukur ketemu Bu Katerina. Tuhan sudah sampaikan, feed my sheep spiritual food. Kasih umatku makanan-makanan rohani, bukan informasi dari daging kita. Dua 26 tahun saya duduk di belakang, saya tidak pernah promosikan saya siapa. Enggak. Jadi jemaat aja, pengen lihat what are they feeding the sheep. Apa yang mereka kasih makan? Informasi is not the spirit of understanding. Information is not deep revelation. Hanya orang yang dimurapi sama Tuhan bisa kasih makan rohani. Karena dia sudah bayar harga. Dengan apa? Matikan daging. Orang yang matikan daging hancur hidupnya. Saya mau baca satu ayat, boleh? Di sini boleh ya? Kolose 2 ayat 15. Orang dunia tidak mengerti kenapa ada kriminal, korupsi, kompromi, semua hancur-hancuran. Mereka nggak tahu. Why? Why is the criminals, corruption,
massacre. Baru bulan kemarin pembunuhan. Tiba-tiba ada orang ambil pisau bunuh siapa aja. Dia lihat siapa aja, ibu-ibu, bayi. Baru bulan kemarin. Saya mau tanya. Kalau kedua 15. Dunia tidak mengerti dan tidak tahu di belakang semua ya kekacauan itu setan. Setan bisa pakai siapa aja yang kosong, yang alirannya daging, gampang diserang. Daging gampang diserang, rohani tidak bisa. Rohani kita ini sempurna, kalau kedagingan kita lemah, hanya bisa berbuat dosa. Dunia tidak tahu setan itu udah ditendang dari tahta. Ini kuasa raja kegelapan. Tuhan Yesus menghancurkan yang tadinya setan pegang kuasa kunci kematian. Manusia jadi budak dosa, nggak bisa keluar. Diborgol lehernya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia datang ke bumi? Dihancurin itu semua, borgolnya dihancurin. Dengan apa? Salib, kematian, kebangkitan Yesus. Kalau dia tidak melakukan itu, setan masih berkuasa. Wow. Ini banyak orang yang tidak mengerti. Setan itu sudah kalah, sudah dikalahkan. Amen. The devil has been destroyed. From the cross, burial, and the resurrection of Jesus Christ. So now you are free from bondage of sin. Kalian itu sudah merdeka dari dosa. Amin. Orang-orang yang masih melakukan dosa berasal dari iblis. Tuhan mau kalian itu hidup merdeka. Tidak ada borgol setan lagi. Karena dosa itu rumahnya setan. Bukan rumahnya Tuhan. Beda. Kita bisa tahu dari apa? Orang-orang yang masih berbuat dosa, ciri khasnya apa? Dari kelakuan, sifat, tindakan. Tiga ini bisa dilihat. Makanya uji setiap roh yang ada di dalam manusia. Siapa yang Ibu undang hamba Tuhan, make sure, pastikan mereka ini punya roh Kristus. Ini baca sendiri di rumah ya. Ini artinya Tuhan sudah menghancurkan setan, borgolnya yang di leher sudah dihancurkan. Kita sekarang sudah bebas. Tapi dunia tidak mengerti ini. Setan sudah dikalahkan. Dunia nggak tahu. Tapi kita tahu. Kita diberikan kuasa dan otoritas. Kita bisa usir setan. Pergi. Jesus name. Setan bisa lihat. Ada Holy Fire. Ada Roh Kudus. Takut. Kalau kalian masih daging, nggak takut. You anakku. Nanti dibilang, you anakku pintar, dosa terus. Terima kasih Tuhan. Pelajaran ini. Jangan pikir kita lihat orang pakai dasi, pakai jas, hamba Tuhan, tapi rohnya bukan roh Kristus. Hati-hati. Lihat pelajarannya mereka apa. Lihat
Dengar. Tanya sama Roh Kudus, apa ini pelajaran dari Engkau Tuhan? Apakah ini hamba-Mu Tuhan? Tanya. Kita ini roh, bukan daging. Amin. Ini yang Tuhan lagi ngajar. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin umat Tuhan, kita harus punya kepekaan. Kita punya kepekaan dari pisah dari dunia. Supaya apa? Kebal ke dunia, tapi peka ke suara Tuhan. Ini pilihan kalian, mau atau tidak, itu urusan kalian. Mau atau tidak. Saya bisa sampai 1 jam, 2 jam khotbah. Tapi kalau nggak ada perubahan, nggak menerima firman Tuhan dan melakukannya, nggak terjadi apa-apa. Ada satu pengalaman 2001. Tuhan, aku nggak mau hidup lagi seperti Yoyo. Gimana caranya? Tolong. Dikasih lihat Amos 3 ayat 3. Dikatakan, bisa nggak 2 orang berjalan tanpa sepakatan? Gak bisa. Nanti satu belok kiri, Tuhan belok kanan, nggak ketemu. Makanya di dalam pelayanan itu harus kerjasama. Hello? We have to work together as a team, as a body of Christ. You cannot be a lone ranger. You need people that is anointed, that has the spirit fire of God. Siapa aja memang bisa khotbah. Anyone can preach, anyone can teach, but they're not anointed. You must be anointed. You must have the Holy Spirit, supaya rohmu dikasih makan, bukan pikiranmu, bukan informasi. Karena Tuhan bicara dalam rohmu, bukan pikiranmu. Itu yang harus diingatkan. His Spirit bears witness with our spirit that we are a child of God. Gak perlu orang kasih tahu, oh itu anak Tuhan. Gak perlu, saya udah tahu saya anak Tuhan. Karena roh yang ada di dalamku bersaksi saya adalah anak Tuhan. Oh, dunia gak ada. Gak ada dunia. Bersyukur kita ada di sini. Bersyukur Tuhan panggil kalian. Bersyukur ada tujuan hidup. Saya dulu udah mau mati, sudah mau masuk neraka. Tuhan kasih tahu. Malaikat udah mau jemput saya, malaikat maut namanya. The angel of death was going to pick me up. Wah. Sekarang apa yang saya mau minta dari Tuhan? Tanya, saya mau tanya sama kalian. Lebih dari dia. Gak ada. There's nothing more I can ask more than God. Nothing. Dia udah jadi my lover. Itu intinya udah tinggi tuh. Udah terlalu tinggi. Kalau kita belum bikin dia the lover of your soul, wah, rugi. Kalau kita masih mau kejar dunia, having fun, enak-enak, aduh, apa sih dalam dunia? I rather be in His presence, menikmati hadirat Tuhan. Aku melihat keadaan, situasi, aku melihat orang yang melihat Engkau dalam hidupku. Bayangkan, nggak punya pikiran saya akan hidup sampai udah mau 60 tahun sekarang. Target saya sebelum 30 saya mati. Coba, nggak punya rencana.
It doesn't matter where you come from. Gak masalah. Tapi Tuhan punya rencana. Setiap orang yang datang. Amin. 26 tahun. Banyak hal yang saya belajar, saudara. Banyak. Tuhan kasih lihat. Kaget aku. Dan ini salah satu yang luar biasa. Nggak pikir saya mau jadi hamba Tuhan. Itu nggak ada. Tapi Tuhan nggak bisa dibandingkan sama dunia. Nggak bisa. Saya bersyukur saya bisa dipakai sampai hari ini, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya, dan umatnya Tuhan yang terkasih. Tuhan peduli sama kalian. Itu luar biasa. Orang dosa tidak bisa datang ke Tuhan. Gak bisa, gak mampu. Yang datang apa? Gajah. Yang datang apa? Tikus. Yang datang apa? Ular. Dan mereka bilang, oh ini Tuhan. Ini dimainin sama setan. Asal ular Tuhan. Tikus, rats. Bersyukur. Bersyukur. Gak semua orang dipanggil. Many are called, but few are chosen. Dia nggak bilang, everyone is called. No, many are called, but only few chosen. Sedikit yang dipilih. Artinya apa? Mereka hidup dengan nyawanya di Tuhan, di atas mimbar Tuhan. What are you gonna sacrifice and put on the altar? Artinya harus lakukan ini juga. Mau berkembang, mau bertumbuh, mau maju di gereja. Tuhan tanya hari ini, what are you gonna put on my altar? Kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, kita harus korban. Apa korbannya? Yang dia akan letakkan di atas mimbar Tuhan. Saya datang ke sini, puasa. Kenapa? Saya mau lihat sesuatu yang terjadi, yang Tuhan mau lakukan. Tapi saya harus kerjasama dengan dia. Nggak bisa saya main-main, mabuk-mabuk, nggak peduli. Hidup jadi liar. Enggak. Saya korbankan. Nggak makan. Kerja loh. Kadang-kadang pusing. Begitu kayak vertigo nih. Coba. Nggak enak. Korban itu nggak enak. Sakit. Biasanya saya puasa itu nggak kerja, saudara. Susah, sulit. Masuk puasa 4 hari di tempat kerja, gagal. Banyak orang yang saya harus hadapi, emosi, daging harus disalibkan. Parah, nggak bisa, harus disalibkan. Sakit, tersinggung, ngomongnya kasar, ngomongnya udah jorok. Saya kerja di tempat dunia suara. Perkataan mereka udah jorok, satu kata itu jorok semua. Jadi saya harus dengar ini terus di tempat kerja. Tuhan yang kasih kerja loh di situ. Saya minta Tuhan, tolong dong kerja yang ringan. Saya ini udah umur 60 tahun, udah gak bisa lagi yang gimana yang fisik. Dikasih kerja yang ringan. Tapi orang-orangnya yang saya harus hadapi, mereka nggak tahu saya siapa. Hamba Tuhan nggak tahu. Mereka anggap saya ya seperti orang dunia. Jadi ngomong sembarangan, nggak ada dihargai. Iya, ngomong ya you kerja, you kan dibayar. Udah saya suruh you kerjakan. Wah, di situ saya belajar apa? Submission. Oh, nggak ada. Daging itu tidak bisa submit ke firman Tuhan, nggak bisa. Daging. Tapi roh yang sempurna bisa submit. Your flesh cannot submit to the word of God.
or even do so. Gak bisa. Ini yang Tuhan lagi ajar. Ini sequel yang tadi pagi udah dibagikan. Ini yang kedua. Hati-hati saudara, karena Tuhan lihat loh. Ini banyak orang nggak sadar. Tuhan lihat, Tuhan dengar. Apa yang kita lakukan bersamaan. Hati-hati, perkataan yang keluar. Bukan hanya yang keluar, tapi baru mikir aja. Itu udah dosa. Belum melakukannya, wah lebih berat lagi saudara. Yesus datang, dia bilang saya tidak hancurkan Torah Nabi, tapi saya will fulfill. Lebih berat tuh caranya Tuhan Yesus. Baru lihat, masuk kepikiran, hibur kan, udah dosa. Belum sentuh. Baru mikir, aku benci sama orang, udah dosa. Kan gak bisa dilihat. Ada hidden sin, dosa yang tersembunyi, saya gak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Halo? Gak bisa ngumpetin dosa loh. Coba. Tuhan lihat semua. Kita gak bisa menutup di hadapan Tuhan. Telanjang, dia lihat semuanya. Dari kepala sampai ke ujung kaki dia tahu. Dia mau ngumpet di mana setannya? Di goa. Dulu ada goa ya di sini, di Bali. Restoran. Mengerti saudara? Mengerti? Siapa yang punya iman percaya Tuhan bisa melakukan yang mustahil? Angkat tangan. Wow. Saya bersyukur enggak terlalu banyak jemaat. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalian gak datang buat saya, tapi berjumpa dengan Tuhan. Saya ini gak bisa lakukan apa-apa, tapi Tuhan bisa. Yang saya bawa ke setiap ibadah itu roh Tuhan, roh Kristus. Saya harus bawa. Gak bisa bawa roh kesombongan, roh hebat. Gak bisa. Gak laku saudara. Amin. Siapa lagi alami kesakitan? Angkat tangan. Boleh berdiri di tempat? Ya, stand up. Stand up. Ya, you believe that Jesus Christ can heal you? Percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan kalian? Ya. Haleluya. Tutup mata. Apa yang kalian percaya selama ini mendengar firman Tuhan terjadilah di dalam hidupmu. Selama ini lagi mengharapi kesembuhan, terima saat ini. Terima dengan imanmu. Sekarang terima dari kepala sampai ke ujung kaki, tubuh, roh, jiwa sembuh saat ini. Jesus. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Apa yang bukan dari Tuhan, keluar, 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 keluar. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak Wayan boleh doa, tumpang tangan. Ketika butuh dan
maka dia sendiri yang akan bertindak. Dan satu yang firman Tuhan mengatakan 23 ayat 11. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saja saat ini kita semua yang ada pergumulan, percaya dan punya iman bahwa di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sudah ada rohnya Allah, itulah yang akan memerdekakan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Hai kuasa-kuasa yang membuat putu Pak Galing dan Ibu mengalami sakit penyakit, saat ini juga saya perintahkan, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi. Saat ini putu Pak Galing dan Ibu sudah menjadi milik Kristus. Engkau tidak ada ruang, engkau tidak ada tempat lagi dalam tubuhmu. Saat ini juga, yes, detik ini juga, saya perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Lepaskan. Terus. Lepaskan. Yes. Tuhan mulai menjamah. Tuhan mulai menjamah. Tuhan mulai menjamah. Sekali lagi saya katakan, hai roh yang mengikat putus selama ini, saat ini keluar. Lepas. Lepaskan. Terus. Putus secara pribadi lepaskan. Jangan izinkan dia menguasai pikiranmu. Iblis sedang bermain dalam pikiranmu saat ini. Apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan mau memerdekakan engkau dari semua catatan. Dalam nama Yesus. Keluar. Terus. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Darah Yesus. Hancurkan semua kuasa-kuasa yang mengikat putus selama ini. Tuhan sedang melepaskan. Jangan ditahan. Biarkan dia mau lepas dari tubuhmu. Dan saat ini, kalau engkau tidak mau keluar, api yang lebih panas lagi akan membakar, haluskan engkau. Saya hitung 3 kali. Kamu nggak mau keluar, api yang begitu panas akan membakar, haluskan kamu. Demi dan dalam nama Yesus. 1, 2, 3, bakar, lepas, keluar saat ini dalam nama Yesus. Lepaskan. Dia mulai kepanasan. Terima kasih. Dan dia mulai tidak bertahan dalam tubuhmu saat ini. Yes. Terus. Karya Roh Kudus. Terima kasih. Dia sedang bekerja. Dia sedang menyatakan pribadinya buat engkau saat ini. Dalam nama Yesus. Pelepasan terjadi hari ini. Yes. Pembebasan terjadi hari ini. Yes. Dalam nama Yesus. Kuasa santet, kuasa perdukunan. Saat ini. Lepas dalam nama Yesus. Amen. Lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus lepaskan semua kuasa-kuasa yang mengikat putus selama ini. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus. Ini waktumu Tuhan. Untuk engkau membuat putu betul-betul mengalami pribadimu yang sesungguhnya. Sehingga putu mengenal engkau Tuhan secara pribadi. Mari Roh Kudus, nyatakan karyamu. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau buat putu dan suaminya. Kami percaya Tuhan. Ini waktumu untuk membuat putu datang dan berseru kepadamu Tuhan. Maka engkau yang akan bertindak pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus yang sama. Apa yang sedang hubungi hari ini? Tanpa engkau ngomong kepada Tuhan Yesus, dia tahu. Dan hari ini dia sendiri akan memberikan kekuasaan. Buka kedua tanganmu dan tangan sebagai penyerahan di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai manusia banyak kelemahan, tetapi Yesus yang kita sembah adalah memiliki segala kuasa baik di bumi dan di surga. Saat ini dia akan memberikan otoritas. Buka hatimu dalam nama Yesus. Terima. Yes. Terus. Urapan dan kuasa Tuhan
ini ada percepatan. Tetapi dalam roh sedang ada percepatan saat ini. Amin. Sehingga apa pekerjaan Tuhan yang sudah kau kerjakan hari-hari, yang kau kerjakan berbulan-bulan dalam hitungan minggu, engkau akan selesaikan. Dalam nama Yesus, urapi Tuhan. Terus. Api Roh Kudus turun membakar semangatmu saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan taruh perkataannya di dalam mulut. Sehingga dengan siapapun kau dipertemukan. Yesus jangan berkata-kata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kata Tuhan, suamimu bagianku. Suamimu bagianku, kata Tuhan. Lakukan. Kerjakan apa yang bisa aku kerjakan buat aku. Sadarkan Tuhan akhirnya banyak orang datang kepada dan Yesus ada di sana. Perlakukan setiap orang siapapun dengan siapapun Tuhan pertemukan kita. Yesus ada di sana. Ketika engkau memperlakukan setiap saudara-saudaramu seperti melayani kau sendiri, menghargai dirimu sendiri, Yesus yang akan memuliakan orang-orang Tuhan. Shalom Amin. Sekali lagi katakan Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Suamimu dalam bagian. Amin. Allah pasti daripada apapun bentuk terjadi sakit penyakit. Yesus tidak ada. Yesus senang baik-baik. Sebelum Yesus melepaskan napasnya di atas kayu salib, Dia berkata, semuanya telah selesai. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan untuk suami dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Terima kasih. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Siapa anakmu saat ini? Amin. Dan saat ini Tuhan akan memperbaharui sehingga hati dan pikiran Kristus turun atasmu. Amin. Bahkan setiap yang kesadaran mata Tuhan berikan sana. Bahkan dan kuasa Tuhan Yesus. Terus komunikasi. Jangan khawatir, jangan takut. Terima kasih teman-teman. Kita doain buat Bu Rere. Udah lama nggak ketemu. Bukan musuh-musuh. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Selama Bu Rere sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus akan melakukan apapun. Hari ini, detik ini juga dia akan mengerjakan semua. Bukan ini. Secara pribadi, secara pribadi, ibu sendiri harus rela melepaskan segala tipu daya iblis yang mengikat pikiranmu selama ini. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat engkau. Nah hari ini, Rene akan datang di tempat ini bukan karena kebetulan masalah pastor yang lain, bukan karena saya. Tetapi ini adalah kegerakan daripada kuasa Roh Kudus untuk membuat Bu Rere ke depan ini mengalami hal-hal yang baru. Dalam nama Yesus, bukan itu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus nyatakan. Roh Kudus lakukan apa yang kau lakukan buat umat kesayangan Bu Rere. Dalam nama Yesus, terima urapan dan kuasa Tuhan turun atas hidupmu saat ini. Apapun bentuk roh yang berusaha mengikat
detik ini, darah Yesus lepaskan semua. Amin. Darah Yesus hancurkan semua. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Mulai lepaskan. Mulai lepaskan. Mulai lepaskan. Lepaskan. Saat ini juga kekuatan dan kuasa ilahi yang sungguh-sungguh dari surga di dalam nama Tuhan Yesus melepaskan Bu Rere dari semua ikatan. Saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan iblis, dengar baik-baik. Masa kontrakmu sudah selesai dalam kehidupan Bu Rere. Yes. Detik ini juga saya perintahkan kau lepas. Jesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kami Roh Kudus. Kami Roh Kudus. Oh, radabasekan nama heradabasikan nama. Kemerdekaan terjadi hari ini. Pembebasan terjadi hari ini. Dalam nama Yesus. Dengar baik-baik. Hai roh-roh yang mengikat kulit. Apapun bentuk dan wujud, seberapapun kekuatanmu, saat ini kuasa darah Yesus selesaikan semua. Dalam nama Yesus. Amen. Dalam nama Yesus. Amen. Buat tanganmu baik. Dia mengerti betul. Dia tahu persis. Mulai rasakan. Saya merasakan betul itu. Tangan Tuhan sedang bekerja. Dia mulai mengulurkan tangannya. Di saat ibu mengangkat tangan ibu ke atas, itu bukti pilihan ibu di hadapan Tuhan. Dan Yesus saat ini sedang mengulurkan tangannya menjamah ibu. Kasih. Demi dan dalam nama Yesus. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari, tanpa engkau menyebutkan, Yesus tahu. Bahkan dia sanggup. Dan hari ini dia mulai memulihkan. Bukan terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun bentuk roh yang mengikat roh ini, saat ini saya perintahkan, keluar. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Yes. Yes. Yes, terus. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Saat ini kuasa Roh Kudus sedang dinyatakan di dalam dunia ini melalui kehidupan ibu. Dalam nama Yesus. Persiapkan dirimu terus. Persiapkan dirimu terus. Tuhan akan semakin memperlengkapi dengan kuasa ilahi hari ini. Urapan dan kuasa Tuhan. Apa yang tidak pernah itu rasakan selama ini. Itu yang Tuhan berikan. Yes. Apapun beban dan masalah. Firman Tuhan kata, saya akan lalu pada semua yang tidak sudah bertobat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Nya. Cukup katakan dalam hati. Cukup katakan dalam hati. Tuhan, ini masalah saya. Saya capek, saya lelah, Tuhan. Saya tak sanggup, Tuhan. Katakan dalam hati. Dan hari ini dia datang. Saya rasakan, saya mengangkat satu-satu Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi seperti apa yang kau katakan dalam firman Tuhan Yesus, saat ini kau akan memberikan kelegaan kepada kau. Dalam nama Yesus, semua beban sudah Tuhan angkat. Hari ini Tuhan memberikan yang dalam nama Yesus. Engkau akan bersorak-sorai, engkau akan bersuka-cita terus. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bila nama siapa nama, ora nama siapa, bila nama siapa nama, hera nama siapa nama, ora nama siapa. Dan dia akan mengurapi engkau dengan urapan double porsi. Tuhan akan mengurapimu dengan pengurapan double porsi. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari umat-umat pilihannya yang mau untuk Tuhan pakai. Bahkan kau sendiri sedang menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan betul. Tuhan perhitungkan betul iman.
saat ini. Bukan hati musuh. Katakan pada Tuhan, saya mau urapan itu Tuhan pada hari ini. Karena saya menyadari waktu sudah begitu singkat. Saya tidak mau lagi main-main dengan waktu ini Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Dia akan memperlakukan dengan urapan. Bahkan panas dan menciptakan Bukan. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus. Urapan dari Tuhan turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Yes. Terus. Haleluya. Kuasa ilahi turun. Kuasa surga sedang menguasai hidupmu saat ini. Kemanapun kau pergi, banyak jiwa-jiwa akan berteguh untuk membawa kaki Tuhan melalui hidupmu. Saat ini engkau tidak akan ngomong banyak, engkau tidak akan bicara banyak, tetapi orang akan melihat sikap hidupmu. Melalui sikap hidupmu, orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Tidak apa yang kau katakan, tetapi apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Amen. Itu yang kau kerjakan. Yes. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Holy Spirit. Tuhan adalah Thank you, Holy Spirit. Terima kasih. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlepas dari apapun bentuk dan jenis sakit penyakit, bukankah engkau baik sucinya? Ketika engkau menyadari dan mengimani bahwa engkau adalah baik sucinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan baik sucinya cacat. Dan ini yang sudah Tuhan kerjakan hari ini. Ketika engkau punya iman, hari ini Tuhan sembuhkan, engkau akan sembuh. Dalam nama Yesus. Mari Roh, nyatakan karya, muliakan namamu pada sore hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pelepasan terjadi, sakit penyakit sembuh. Yes, dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan memuliakan namanya melalui kehidupan. Yes, buka hatimu sungguh-sungguh. Terima kekuatan dan kuasa Tuhan saat ini turun atas hidup. Dalam nama Yesus, imani sakitmu sembuhkan. Sakitmu sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan tidak pernah pandang manusia. Tapi seringkali ketika Tuhan taruh potensi dalam kehidupan kita, iblis selalu punya cara untuk mengintimidasi orang. Seperti Firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan hari-hari ini dia sedang mencuri perhatian orang melalui sakit yang ada dalam kita. Sore hari ini bahwa sendiri bisa menyelesaikan semua. Kata bahwa itu adalah pekerjaan setan yang bermain dalam pikiran. Saat ini, ketika kau mempunyai bahwa Yesus sanggup menyelesaikan, maka terjadi hari ini. Apapun bentuk sakit penyakit saat ini, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus, lepaskan semua saat ini. Apapun bentuk dan jenis sakit penyakit yang mengalami saat ini sembuh dalam nama Yesus. Yes, Tuhan sedang menjamah umat. Buka hati umat. Semakin umat membuka hati umat, memberikan ruang khusus kepada Roh Kudus, Dia akan menjadi kuasa atas hidup umat. Dan itulah yang akan memerdekakan umat saat ini. Sakit penyakit umat sembuh. Apapun bentuk dan jenis pergumulan umat, percaya Yesus sanggup untuk membalikkan semua keadaan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kasih. Terus nikmat dia. Terus. Haleluya. Lepasan terjadi hari ini. Lepasan terjadi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nikmati. Dia sedang bekerja. Dan dia sedang memeluk umat saat ini. Haleluya. Nikmati. Dia masih bekerja. Dia terus bekerja. Terus.
pulihkan saat ini umat dalam nama Yesus. Tuhan murapi saat ini. Sebelum dia memakai dan menjadi perpanjangan tangan dan penyertaan. Amin. Saat ini pengurapan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati dan pikiran bisa dari beban. Amin. Hati dan pikiran Kristus. Amin. Turun atas hidup. Amin. 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 Katakan kalian Tuhan buat umat-umat pilihan. Apa yang terbatas, tapi kuasamu tidak bisa dibatasi oleh apa dan siapa. Saat ini juga dengan caramu sendiri, Engkau membuat umat pilihanmu hari ini mengalami pribadimu yang sesungguhnya. Yes. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi perlindungan. Yes. Terus dia mulai menjamah. Dia mulai menjamah. Nikmati. Terus nikmati. Nikmati. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam hidupmu saat ini. Yes. Terima terus. Terima. Tuhan sedang memenuhimu saat ini dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Tuhan tahu persis, Dia mengerti betul apa yang menjadi kehidupanmu hari-hari, apa yang menjadi kehidupanmu hari-hari. Ketika engkau benar-benar minta dan berseru kepada Tuhan Yesus hari ini, Dia yang akan bertindak. Percaya, Dia sanggup menyelesaikan semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Terus nikmati. Dia sedang bekerja. Urapan dan kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam hidupmu saat ini. Pulang dari tempat ini kau akan berbeda daripada kau datang kembali. Pulang membawa kemenangan dan kemerdekaan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Ini waktu untuk kau memulihkan setiap keadaan masing-masing. Terima kasih depan. Juga menyerahkan hamba-Mu suami istri Tuhan. Bila apa yang hamba-Mu kerjakan hari-hari ini, Pak, ini benar-benar masuk dalam sistem. Amen. Bukan sistem dunia ini. Ya, Kau Kudus, urapi hamba-Mu pada malam hari ini. Yes. Karena kami menyadari ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ketika hamba-Mu betul-betul melibatkan Engkau, maka Engkau sendiri akan bertindak, Engkau sendiri akan bergerak. Saat ini tuh, seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, Engkau akan memberikan pengurapan double portion untuk hamba-Mu bergerak, menjangkau jiwa-jiwa dan melayani umat-umat yang sedang percaya. Saat ini juga, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi dan menjamah hamba-Mu suami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan gereja yang baru ini. Engkau sanggup mengirimkan domba-domba yang mempercayakan untuk dilayani oleh hamba-Mu suami istri. Kami berdoa lingkungan ngumpul ini Tuhan. Biar dengan cara-Mu sendiri Engkau akan membawa domba-domba-Mu datang ke tempat ini. Dan mereka di tempat ini akan mendapat asupan rohani yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyatakan karya-Mu di lingkungan umum ini Tuhan, melalui gereja lokal ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemain musik, para pendoa, para pengerja yang ada di gereja lokal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memperlengkapi mereka Tuhan. Untuk mereka bergerak ke depan ini Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih, Lord. Karya Roh Kudus bekerja di dalam ini. Selama ini saya juga belajar rendah hati. Ya, bukan saya aja yang bisa khotbah. Kita semua. Kita kerja bersama. Harus ada unity.
Dimana kita punya unity, harus punya Roh Kristus. Ada Roh Kristus yang bisa bikin kita nyatu. Amin. Jangan kasih makan daging. Makan daging boleh. Halo, ngerti nggak? You can eat steak, but don't feed your flesh. Ya, bisa makan daging tapi jangan kasih makanan ke daging. Apa itu? Tahu? Sombong. Nah, itu kasih makan daging. Iri hati, kepahitan, gak bisa mengampuni, bukan gak bisa, gak mau, bukan gak bisa, gak mau. Itu kasih makan daging, tersinggung, kasih makan daging. Ya itu. Amin. Ini message-nya. Kalau kita mau cepat, ya, mau lihat umat Tuhan berkembang, bertumbuh, maju, jangan kasih kaki, ya. Tubuhmu jangan kasih makanan, ya, jangan dihubungkan dengan marah, cepat marah, kemarahan, jangan. Berhenti. Roh Kudus pimpin hidupku, Roh Kudus pimpin pikiranku. Kita jadi satu. Amin. Amin, saudara. Saya bersyukur saya ketemu Pak Wayan, Bu Katrina, dan hamba-hamba Tuhan yang lain tempat ini. Itu semua karena ada rencana Tuhan. Saya tidak kenal, tapi Tuhan tahu. Ini memang rencana Tuhan. Jangan anggap ini enteng. Banyak orang-orang anggap enteng, lama-lama bubar, saudara. Padahal sudah waktunya saat ini menuai jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan komunitas kekristenan, tapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kasihan. Makanya Tuhan mau pakai kita semua di tempat ini. Amin, mau? Halo? Jangan anggap gereja itu sekedar formalitas. Karena saya orang Kristen harus datang atau wajib, jangan selalu. Motivasinya cuma satu, apa? I love you, I love you, I love you. Dan mulai hari ini, malam ini, Bu Katrina akan kasih makan rohani. Rohani perlu dikasih makan supaya ada perubahan, bisa berbuah roh. Amin, saudara. Mau? Ini udah saat-saatnya dunia udah semakin gelap. Orang-orang udah semakin lebih gelap lagi, udah nggak tahu lagi harus kemana. Jadi gender diganti-ganti. Laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, apalagi itu semakin gelap. Kalau kita tidak ada di sini, pengharapan dunia, siapa? Mereka nggak punya Tuhan. Kalian jawaban buat dunia. Tangkep ini, sadar ini. Jangan main-main, saudara. Waktunya udah singkat. Pak Wayan udah tahu. Elizabeth udah tahu. Kita mau berjuang, mau bertahan. Memang sakit penderitaan itu buat berubah jadi benar. Amin. Amin, saudara. Boleh saya doain buat ibu? Ya, berdiri aja. Tutup mata. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan yang ada di atas hidup ibu. Haus dan lapar. Ini ibadahnya kedua, dia ikuti Tuhan karena dia haus dan rindu padamu, kebenaran Tuhan. Dan dia tahu dia bisa merasakan hadirat Tuhan. Semakin lebar, semakin besar hadirat Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya.
apapun yang dia lakukan akan berhasil, akan diberkati. Supaya tujuannya apa? Supaya dia juga bisa berkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Urapan baru, kuasa firman di atas kerinduan, terus haus dan lapar pada Tuhan. Nanti lihat hidup ibu lebih berubah lagi dari tahun kemarin. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Keinginan, kerinduan hatimu Tuhan akan jawab. Seringkali kita punya keinginan, sebenarnya Tuhan yang taruh keinginan Dia di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat umatmu di tempat ini. Terima kasih buat itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih buat firman-Nya dan doanya Pastor Renaldi Iskak dan tim. Biarlah Tuhan yang memberkati, mengembalikan segala berlipat kali ganda. Amin. Kebaikan Bapak dan tim. Terima kasih juga buat Pak Wayan dan memberkati dari Bapak Wayan Bapak. Terima kasih buat teman semua yang telah hadir dan baik Tuhan, Pak Albert, Pak Imanto, dan memberkati. Pengumuman pada hari ini kita akan ada ibadah di minggu depan lagi ya, tempat yang sama di sini akan dilayani oleh Pak